Kompas TV. Semoga menjadi pusat informasi berita yang independen dan terpercaya. Dan selalu menyuarakan hak anak di Indonesia. Selamat berada di Kompas TV yang ke-12. Dah. Terima kasih masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih sama teman-teman dari Save the Children. Ini terima kasih sekali lagi. Dan yang saya pengen tanya, ketika memang anak-anak di sana menyuarakan hak-hak mereka, memberikan keluh kesah yang dirasakan warga di Sumba, khususnya terkait dengan krisis air bersih, Save the Children juga hadir untuk memfasilitasi, berbicara dengan pemerintah, dan akhirnya bisa tersalurkanlah air bersih di sana. Ya. Apa tanggapan mereka, Om Ben, terutama mama, apa-apa, bahkan anak-anak juga yang akhirnya katanya juga bisa semangat sekolah ketika ada air bersih untuk mandi berangkat sekolah. Gimana, Om Ben? Betul. Secara spesifik di desa Kalembukuni, desa penerima manfaat proyeknya Sandi dan teman-teman ini, ibu-ibu dan anak-anak itu menjadi lebih resiko mereka untuk menghadapi bahaya ketika mengambil air dari sumber air itu sekarang menjadi lebih berkurang gitu, karena akses mereka ke air bersih itu sudah menjadi lebih mudah gitu. Di beberapa tempat yang lain selain di desa Sandi sendiri, kami menemukan bahwa sering ada ibu-ibu hamil juga masih harus berjalan ke mata Ngangkut air gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, sorry Om Ben, tadi di VT kita juga lihat bahwa jalanannya begitu terjal, begitu licin, banyak bebatuan. Memang seperti itu kondisinya pada saat memang proyek Sandi ini belum dimulai, warga harus melintasi jalan seperti itu untuk mengambil air bersih. Ya, betul. Dan kontur Tanahnya. wilayah tanah seperti itu, seperti yang saya jelaskan, pemukiman itu di Atas, bukit. di bukit. Ibu-ibu itu harus turun. Seringkali medannya itu cukup terjal untuk anak-anak dan ibu-ibu. Dan itu bukan hanya di tempat Sandi dan teman-teman saja. Cukup banyak desa di Sumba memang kondisi geografisnya memang seperti itu. Gitu. Oke, kalau di sana itu Save the Children sendiri, apakah ada program saya buat edukasi atau pelatihan kah? Seperti teman-teman yang tadi itu yang ada di Vitus seperti Sandi ini, ada edukasinya kah atau seperti apa, Om Ben atau Kak Dewi, silakan? Iya, ada. Jadi 3 pilar yang kami yakini ini melalui I2 Change itu yang pertama adalah design thinking. Di dalam design thinking ini juga kita mengedepankan prinsip kesempatan yang setara. Jadi kalau ditanya ada kriterianya gak sih anak yang ikut? Tidak ada kriterianya. Tapi justru kita berharap anak-anak yang ikut, anak-anak yang merasakan dampaknya secara langsung. Misalnya kalau tadi Sandi dan kawan-kawannya, mereka memang merasakan dampak secara langsung sulitnya air bersih gitu ya. Makanya kenapa dalam konteks design thinking mereka akan sangat bisa mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terhadap hak-hak anak. Lalu yang kedua, pilar kedua adalah inkubasi. Tadi kita sering sekali menyebut inkubasi. Jadi memang konsepnya adalah bagaimana anak-anak ini dikapasitasi. Dikapasitasi berpikir kritis, membuat proposal bahkan, membuat prototipe gitu ya. Lalu uji coba, seperti tadi yang Om Beni sampaikan gitu. Awalnya mau membuat penampungan air hujan, tapi ternyata itu tidak cukup. Problemnya masih lebih dalam lagi gitu ya, sehingga akhirnya mereka berkoordinasi lah dengan pemerintah desa, dengan mitra kami gitu ya, Stimulan Institute, dan juga dengan berbagai pihak. Nah di sini anak-anak juga akhirnya tumbuh keyakinannya, percaya dirinya, sehingga mereka bisa berkoordinasi. Yang menarik adalah ini diinisiasi oleh anak-anak gitu, sehingga orang dewasa merasa bahwa ini adalah menjadi contoh gitu ya, menginspirasi gitu apa yang dilakukan Sandi dan kawan-kawannya. Terakhir setelah mereka matang dengan prosesnya, mereka akan menggaungkan suara mereka, mengkampanyekan gitu ya kepada pihak-pihak yang mereka tuju. Misalnya dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau PDAM mungkin. PDAM gitu ya, atau siapapun yang memang menurut mereka adalah bisa berkontribusi dan mewujudkan program ini gitu. Sehingga seperti yang kita lihat ya di video gitu, ini baru saja kemarin di launching oleh Wakil Bupati Sumba Barat. Jadi ini sekarang benar-benar sudah sangat air ada di depan mata gitu ya. Kerannya di depan rumah, dan tidak hanya rumah, tetapi juga bisa memfasilitasi layanan posyandu dan juga sekolah gitu.
Artinya upaya-upaya untuk pertama pola hidup bersih dan sehat sekarang sangat bisa dilakukan di Sumba Barat seperti itu. Ketika ada program I2Change, dan ini kan tidak serta-merta karena hanya sebuah kata-kata. Pasti ada materi yang digunakan buat anak-anak, terus juga bagaimana peralatan untuk inkubasi juga, terus menyalurkan air-air ke sejumlah dusun di sana. Dananya dari mana awalnya? Hingga akhirnya bisa bekerja sama, dibantu dengan Save the Children. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya, Mbak? Ya, jadi memang ini program I2Change ini bagian dari program besar kami di Sumba yang tadi saya bilang sudah 10 tahun. Betul. Ini program sponsorship namanya, dananya tentu dari Save the Children gitu ya. Dan di sisi lain juga kami mendapat dukungan bantuan dari masyarakat Indonesia. Oke. Jadi tentu masyarakat Indonesia yang melihat hari ini gitu ya, jika ingin membantu lebih banyak lagi anak-anak di Sumba, maka bisa berdonasi juga di Save the Children gitu ya, bisa ke website Save the Children. Dan di sisi lain juga yang terpenting di sini adalah peran serta dari masyarakat desa itu sendiri dan pemerintah kabupatennya. Ya. Karena kalau tidak ada mereka, maka Sandi tidak mempunyai support system yang cukup untuk bisa membuat aksi-aksi ini. Dan nggak bisa sepede seperti saat ini begitu Sandi ya, karena ada support system dari warga dan juga pemerintah setempat. Nah, harapannya gimana Mbak untuk ke depannya? Mengingat juga ini kan I2Change. Kalau misalnya kita menulis dengan kata itu 12 sama dengan HUT Kompas TV yang ke-12 tahun gitu. Nah, harapan apa sih buat anak-anak di Indonesia, tidak hanya di Sumba gitu, dari Save Children sendiri? Iya, pertama kita sudah melihat gitu ya bahwa Sandi dan kawan-kawannya ini membuktikan bahwa anak-anak dan orang muda bisa memimpin sebuah aksi perubahan gitu ya. Dan kita berharap anak-anak yang melihat aksi-aksi Sandi ini dan teman-temannya ini bisa terinspirasi dan bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, tidak hanya Sumba. Apalagi sekarang isu kekeringan nih marak sekali terjadi gitu ya di Indonesia, di Papua, di berbagai provinsi juga. Jadi kami berharap dari anak-anaknya sendiri itu berani untuk menyuarakan permasalahan dan juga memberikan ide dan solusi. Nah, dari masyarakat, pemerintah, yuk kita menjadi ruang yang aman untuk anak-anak supaya mereka bisa mengeksplorasi ide dan gagasannya seperti itu. Oke, Om Ben, harapannya Om Ben? Kalau saya sih, mumpung ini Kompas berulang tahun ya. Iya dong. Ke-12 gitu. Untuk kami di NTT. Gitu. Kompas ini salah satu media yang bagi kami barometer lah untuk semua media yang pernah kami tahu di NTT. Gitu. Jadi harapan besar saya sih Kompas juga gitu, memberi ruang yang besar untuk anak-anak, terutama agar anak-anak kita lebih terlindungi. Gitu. Juga Kompas TV bisa juga memperhatikan anak-anak di Sumba dan di NTT pada khususnya dan di wilayah Indonesia lainnya. Oke, itu dia harapan yang juga memang menjadi harapan kita sebagai warga Kompas TV, begitu bisa menjadi fasilitator begitu ya buat teman-teman dan juga anak-anak yang memang membutuhkan tempat untuk menyuarakan hak-hak mereka. Terima kasih sekali lagi buat Save the Children, Mbak Dewi, Om Ben atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh tidak hanya di Sumba, tapi bisa anak-anak di seluruh Indonesia bisa punya tempat untuk menyuarakan ide-idenya, suara-suaranya, karena zaman sekarang ini anak-anak jauh lebih melek dengan apa yang ada di sekitar mereka, ya Mbak Dewi ya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Juga. Betul, terima kasih sekali lagi Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, Om Ben. Salam untuk teman-teman. Kompas TV, semangat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu semangat buat kita merayakan HUT Kompas TV bersama dengan anak-anak di seluruh Indonesia, bisa memberikan hadiah terbaik untuk negara kita Indonesia. Amin. Dan saudara, Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali Sapa Indonesia Akhir Pekan dengan segmen ulang tahun ke-12 Kompas TV. Ada perbincangan dengan Menparekraf Sandiaga Uno soal Kompas TV yang sering sekali ia tonton katanya. Nanti ada Okta di sana. Betul sekali ya. Dan ada juga segmen yang dinantikan, kuis HUT ke-12 Kompas TV. Di segmen akhir ya, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Mbak Dewi.